Halo adik-adik, ketemu lagi di channel BEA Eduka. Di video ini kita akan belajar soal SNBT pengetahuan kuantitatif tipe HOTS. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Ini adalah soal nomor 1, silakan soalnya dibaca dengan baik-baik serta dipahami. Rusuk ABCD, EFGH, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, karena kita fokus pada sisi ABCD, maka kita gambar bagian sisi ABCD-nya. Di dalam soal dijelaskan bahwa titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan rusuk BC. Nah, perbandingan antara PA dan PB ini adalah 1:2. Jadi kalau kurang lebih kita gambarkan, letak titik P itu di sini, karena tadi perbandingannya adalah 1:2. Kemudian untuk titik Q ini terletak pada ruas garis BC dengan perbandingan BQ banding QC itu adalah 1:1, sehingga letaknya tepat di tengah-tengah sini. Perbandingannya 1:1. Nah, dari soal pernyataan yang pertama adalah PQ banding AC sama dengan 1:2. Jadi kita perlu membuktikan apakah perbandingan antara ruas garis PQ dengan ruas AC itu adalah 1:2. Nah, kita misalkan ruas garis PQ ini dengan X, kemudian panjang dari ruas CB ini adalah Y, otomatis panjangnya AB ini juga Y. Sehingga karena perbandingan antara AB banding BC ini adalah 1:1, maka panjang sisi yang sini itu adalah Y/2. Nah, kita mulai dulu dari mengerjakan yang mencari bagi panjangnya dari yang X. Kita menggunakan dalil Pythagoras, di mana kalau kita mencari panjangnya X itu adalah akar dari, nah ini 2 sama 1 kalau dijumlah itu kan 3, berarti panjangnya PB itu adalah 2 dari 3Y dikuadratkan ditambah dengan 1 dari Y di 1/2 maksudnya dari Y juga dikuadratkan, sama dengan 4/9Y kuadrat ditambah dengan 1/4 Y kuadrat. Nah, karena ini penyebutnya berbeda, berarti kita kalikan silang, di mana 4 kali 4 ini adalah 16Y kuadrat ditambah 9Y kuadrat per 36. Akar dari 16Y kuadrat ditambah 9Y kuadrat adalah akar dari 25Y kuadrat per 36, yaitu 5Y per 6. Oke, jadi panjangnya dari X ini adalah 5/6. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa panjangnya AC itu adalah Y/2. Maka langsung saja kita bandingkan ruas PQ dibandingkan dengan AC. PQ tadi atau X tadi adalah 5Y/6 dibandingkan dengan C adalah Y/2. Nah, karena ini keduanya sama-sama punya Y, langsung kita coret, berarti tinggal 5/6 dibanding dengan akar 2. Nah, supaya setara, kedua ruas kita kalikan dengan 6. Jadi ini tinggal 5 dibanding 6 akar 2. Jadi, perbandingan antara ruas PQ dengan AC itu adalah 5:6, bukan 1 akar 2. Jadi, pernyataan yang pertama itu adalah salah. Kalau kita sudah dapatkan pernyataan yang pertama tadi salah, maka pernyataan yang berikutnya yang harus kita uji adalah pernyataan yang nomor 2. Oke, kita kembali ke gambar yang sebelumnya tadi. Nah, pernyataan yang kedua ini kan perbandingan volume 5 PBQF dan volume kubus ABCDEFGH adalah 1:18. Nah, kita cari dulu di mana gambar limas yang dimaksud. Tadi limasnya itu adalah melalui titik PBQF. Nah, kalau kita ketahui tadi titik P itu kan di sini. Kemudian di sini ada titik Q, langsung saja kita hubungkan begini. F-nya di bawah, F itu berperan sebagai titik sudutnya.
sudut yang atas. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih limasnya seperti ini. Jadi ini adalah limas P, yang di sini adalah Q. Jadi nama limasnya adalah PBQF. Oke, ini adalah gambar limas yang terletak pada kubus ABCD. Jadi kita hitung dulu berapa volume dari limasnya. Volume limas, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali dengan tingginya. 1/3 dikali luas alas, alasnya adalah yang ini. Ini tadi panjangnya adalah 2/3Y, sedangkan ini adalah 1/2Y. Jadi alasnya adalah 1/2Y dikalikan dengan 2/3Y dikalikan dengan setengah, baru dikalikan dengan tingginya. Tingginya tadi adalah Y. 1/3 dikalikan dengan, ini bisa dicoret, sehingga menjadi Y/6 dikalikan dengan Y. Oke, sama dengan adalah Y/18 Y. Ini tadi Y dengan Y, ini kuadrat dikalikan dengan Y lagi, sama dengan adalah Y⁻3/18. Oke, sekarang kita kembali ke volumenya dari kubus. Volume kubus itu adalah S kali S kali S, berarti Y kali Y kali Y, sama dengan adalah kali Y, sehingga sama dengan adalah Y⁻3. Sehingga perbandingan antara V limas banding V kubus itu adalah Y⁻3/18 dibandingkan dengan Y⁻3, atau sama dengan adalah 1/18. Tadi di pernyataan yang kedua, perbandingan volume limas PBQF dan volume kubus ABCDEFGH adalah 1/18. Jadi untuk pernyataan yang kedua ini benar. Nah, kalau kita sudah tahu pernyataan yang kedua ini benar, kita tidak perlu mencari pernyataan yang ketiga. Karena sesuai dengan opsi A, B, C, sampai E-nya, apabila pernyataan yang kedua benar, otomatis pernyataan yang ketiga benar. Karena kalau pernyataan yang kedua benar, pernyataan yang pertama salah, dan pernyataan yang ketiga juga salah, otomatis tidak ada opsi jawabannya. Jadi untuk soal yang nomor 1 ini, jawabannya adalah yang C. Ada segitiga ABC di mana sudut B-nya sebesar 30 derajat. Pertanyaannya adalah apakah segitiga ABC ini termasuk segitiga siku-siku, di mana diketahui pernyataan yang pertama bahwa sudut A dikurangi dengan sudut C sama dengan 20 derajat. Lalu pernyataan yang kedua, sudut C lebih kecil daripada sudut A. Nah, kita ketahui bahwa satu segitiga itu memiliki sudut sebesar 180 derajat. Jadi, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu besarnya adalah 180 derajat. Kalau dari soal ini, diketahui bahwa sudut B itu adalah 30 derajat ditambah C sama dengan 180 derajat, maka besarnya sudut A ditambah sudut C adalah 180 derajat dikurangi 30 derajat, yaitu 150 derajat. Oke, kita sudah dapatkan pernyataan yang pertama. Nah, lalu kita langsung gunakan pernyataan dari yang nomor 1 ini, di mana sudut A ditambah sudut C adalah 150 derajat, lalu sudut A dikurangi sudut C adalah 20 derajat. Lalu keduanya kita jumlahkan, A tambah A adalah 2A, C kurangi C
habis, sehingga 150 tambah 20 adalah 170 derajat, sehingga besarnya A adalah 170 per 2, yaitu 85 derajat. Kita sudah dapatkan bahwa sudut A ini adalah sebesar 85 derajat, sehingga A tambah C adalah 150 derajat. A tadi adalah 85 ditambah C sama dengan 150. Maka besarnya sudut C adalah 150 derajat dikurangi dengan 80, yaitu 85 maksudnya. Sehingga besarnya sudut C adalah 65 derajat. Nah, kita sudah dapatkan bahwa tadi besarnya sudut B itu adalah 30 derajat, sedangkan besarnya sudut A adalah 85 derajat dan sudut C adalah 65 derajat. Nah, suatu segitiga dikatakan sebagai segitiga siku-siku apabila salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Nah, karena ketiganya, baik sudut A, sudut B maupun sudut C tidak ada yang besarnya 90 derajat, maka segitiga ABC ini bukanlah segitiga siku-siku. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan yang pertama saja itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi, kalau kita hanya menggunakan pernyataan yang nomor 2 saja, ini tidak akan cukup untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Di soal diketahui bahwa ada persegi, nama perseginya ini adalah persegi A, B, C, D dengan rusuk sepanjang A cm. Pertanyaannya, berapakah nilai dari A ini? Oke, dimana diketahui bahwa luas perseginya adalah 36 cm persegi, kemudian keliling perseginya adalah 24 cm. Nah, kalau kita tahu rumusnya dari luas, ini kan adalah sisi kali sisi. Jadi kalau kita mencari sisinya saja adalah akar dari luasnya, yaitu akar dari 36, 6 cm. Jadi dari pernyataan yang nomor 1 saja kita bisa mengetahui bahwa besarnya A ini adalah 6 cm. Kemudian dari kelilingnya kita juga bisa menghitung bahwa rumus dari keliling itu adalah 4 dikali S. Jadi kalau kita ingin menghitung nilai S-nya adalah kelilingnya dibagi dengan 4, yaitu 24 dibagi dengan 4 sama dengan 6 cm. Jadi panjangnya sisi A atau ruas A ini adalah 6 cm. Jadi keputusannya atau kesimpulannya dari soal ini adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi baik pernyataan yang kedua maupun pernyataan yang pertama ini sama-sama cukup untuk menjawab pertanyaannya. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Di dalam soal ini diketahui bahwa nilai P adalah 2Q min 3, sedangkan nilainya Q adalah bilangan yang habis dibagi 3 dan nilainya di antara 3 dan 7. Nah, kalau kita cari bilangan yang terletak di antara 3 dan 7 dan habis dibagi 3, itu adalah 6. Jadi, berapakah besarnya nilai P? P tadi adalah 2Q min 3. Berarti 2 kali 6 kurangi 3, yaitu 12 kurangi 3 sama dengan 9. Nah, P-nya 9, Q-nya tadi adalah 6. Maka kesimpulannya adalah P lebih besar dari Q. Atau jawabannya adalah opsi yang A. Nah, ini sangat gampang sekali ya. Kalau kalian tahu, cari dulu mana nilai yang bisa dicari jawabannya, maka langsung substitusikan ke pernyataan yang satunya. Oke, jadi jawaban yang nomor 4 adalah yang A. Soal nomor 5.
Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang nilainya benar? Nah, ini ada pernyataan apabila A sama dengan 2, maka A kuadrat ditambah 2A plus 1 apakah nilainya benar 9? Apabila A nilainya 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Nah, kita coba satu persatu untuk mengetahui apakah nilai yang tertera pada soal ini sudah tepat. Kita mulai dulu dari yang pertama, di mana A ini sama dengan 2. Maka nilai A sama dengan 2 ini kita substitusikan ke dalam persamaan A kuadrat ditambah 2A ditambah 1. A kuadrat atau 2 kuadrat adalah 4 ditambah 2 kali 2 ditambah dengan 1, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Lalu kita ke pernyataan yang kedua, di mana A sama dengan 3. Jadi kita substitusikan ke persamaan A kuadrat tambah 2A tambah 1. A kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 ditambah 1, yaitu 9 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 16. Jadi ini salah. Kemudian kembali ke pernyataan yang ketiga, di mana A sama dengan 4. Sehingga A kuadrat adalah 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 ditambah 1, yaitu 16 ditambah 8 tambah 1, yaitu 25. Sehingga yang pertama ini, yang ketiga ini juga salah. Lalu kita kembali ke pernyataan yang keempat. A sama dengan 5. 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 ditambah 1 sama dengan 25 tambah 10 tambah 1 adalah 36. Jadi pernyataan yang keempat ini benar, sehingga jumlah pernyataan yang benar itu ada 2. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang C. Demikian tadi pembahasan soal SNBT pengetahuan kuantitatif tipe HOTS. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat buat adik-adik dan bisa mempermudah adik-adik nantinya dalam mengerjakan soal-soal SNBT. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.